Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin membuat tugas MTK Minat mengenai virus COVID-19. Saya mengambil tema di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini saya dan teman saya akan berperan sebagai pewawancara dan narasumber. Teman saya akan berperan sebagai pewawancara, sedangkan saya akan berperan sebagai narasumber. Nah, narasumber di sini berprofesi sebagai seorang dokter yang akan memberikan informasi khusus yang belum banyak diketahui publik mengenai COVID-19, seperti beberapa hoax yang beredar di masyarakat tentang COVID-19. Selamat pagi, Bu Dokter. Pagi. Di sini saya ingin mewawancarai dokter terkait informasi khusus mengenai COVID-19 yang belum banyak diketahui publik. Apa dokter bersedia? Tentu saya bersedia. Kalau yang kemarin saya bahas itu sebenarnya bukan masalah itunya, masalah vaksin yang saya bahas tuh. Saya juga ngobrol sama dokter Tirta juga, saya bilang, ini kalau vaksinnya bulan depan keluar, gua nggak mau pakai dulu. Soalnya vaksin itu masih lama. Nah, tapi kan beritanya kan di mana-mana kan mau keluar, Bill Gates mau ngeluarin, ini mau ngeluarin. Gak itu kali sounding aja, sounding supaya orang optimis. Seperti yang kita ketahui, Dok, sekarang ini banyak berita mengenai vaksin. Hanya vaksin akan ada di bulan depan. Itu benar, Dok? Pembuatan vaksin itu masih lama adanya, dan proses pembuatannya juga itu gak cepat. Mungkin berita itu dibuat supaya masyarakat merasa optimis, begitu. Gitu ya, Dok? Ya. This new evidence show nicotine might prevent Might. smoker mungkin from contracting the coronavirus. Tapi katanya juga ini apa, yang merokok itu jumlah meninggalnya lebih dikit katanya. Ada di Cina juga ada katanya. Tapi dari jumlah semuanya ya. Karena mungkin Waktu itu dokter pernah bilang agar nggak merokok. Benar nggak itu, Dok? Benar. Tapi di Prancis ada berita bahwa orang yang merokok dan positif corona sembuh, bahkan 1,9% orang di Prancis ingin mencoba. Nah, apa benar, Dok, rokok bisa menghentikan COVID-19? Itu pasti dari orang yang suka merokok, kan? Tapi di Prancis emang ada penelitiannya. Ya, saya juga pernah dengar beritanya. Tapi yang digunakan di sini itu hanya nikotinnya saja, sedangkan di rokok itu ada 400 zat yang berbahaya. Kalau memang penelitian itu benar, yang dipakai mungkin hanya nikotinnya saja. Tapi perlu diingatkan lagi, di rokok itu banyak sekali zat yang berbahaya. Jadi kalau penelitian itu benar ya lakukan saja, tapi hanya nikotinnya saja. ada dokter namanya Agni B. Sugiatmo. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ini lagi heboh nih, Dok. Katanya postingan dia membuat optimis orang-orang di Indonesia katanya. Jadi ini petugas kesehatan, dia ngelayanin pasien dan sebagainya. Nah, dia mengatakan bahwa semua pasien yang datang keluhan demam, riwayat demam langsung di ODP, terutama pasien menghitung limfosit absolut bla 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 bla. Adalah dia mengatakan sebenarnya bahwa ini sebenarnya sudah menurun sekali, kata dia. Ada juga postingan seorang dokter yang membuat masyarakat optimis.
Dokter itu mengatakan bahwa sekarang virus COVID-19 menurun atau tidak berbahaya lagi. Kalau menurut dokter bagaimana? Kita itu jangan terlalu cepat mengatakan bahwa COVID-19 itu dibilang tidak berbahaya. Karena ingat, waktu COVID-19 ini muncul di Wuhan, kita terlihat mengabaikan hal itu. Lalu saat ada serangan baru, kita panik dan saling menyalahkan. Kalau menurut saya, kita harus selalu waspada tapi jangan pernah panik. Oke? Jangan panik. Jangan piknik. Di ventilator gimana? Kenapa Sekarang ventilator tiba-tiba? berita terakhir katanya penggunaan ventilator malah mematikan pasien. Ventilator 25% COVID-19 New York meninggal karena ventilator. Katanya ngasih stres ke lungs terlalu tinggi, malah ventilator yang buat mati. Jadi Oh ya dok, apa benar berita ventilator bisa mematikan pasien? Baca gak dok beritanya? Baca. Setiap hari malah banyak yang nanya tentang hal itu. Ventilator gak mematikan. Tapi kita harus ingat, pasien-pasien yang memerlukan ventilator itu adalah orang-orang yang sudah gagal nafas, gak bisa bernafas secara normal, jadi perlu bantuan mesin. Nah, mesin ini dipakai agar orang tersebut dapat bernafas dengan normal. Jadi oksigen yang dimasukkan ke kita itu harus melalui mesin. Nah, mesin ini dipakai agar orang tersebut dapat bernafas normal. Jadi dia bukan meninggal karena menggunakan ventilator, tapi lebih ke arah bahwa memang penyakit dia ini sudah parah. Ya, tapi kan beritanya mengatakan bahwa karena stres paru-paru didorong ventilator itu yang menyebabkan gagal paru-paru. Itu semua kan sudah ada tata caranya. Ya, lagi pula ventilator ini tidak ada hubungannya dengan dokter paru-paru, melainkan dengan dokter anestesi. Dan mereka semua sudah ada prosedurnya masing-masing. Bahwa berjemur itu dapat mencegah infeksi COVID-19. Nah, benarkah demikian ya? Sering sekali orang sekarang berjemur, berduyun-duyun dengan harapan mereka akan terbebas dari infeksi COVID-19 ini. Nah, faktanya tidaklah demikian. Ini adalah mitos. Jadi Oh gitu ya. Terus kalau berjemur itu dapat mencegah penularan COVID-19, benar nggak dok? Tidak. Berjemur itu tidak secara langsung mampu membuat kita menjadi tidak terinfeksi dari COVID-19. Karena jika kita tidak menjaga kebersihan, tidak mencuci tangan, dan tidak menggunakan masker, otomatis kita akan tetap terinfeksi. Jadi ingat, jika kalian ingin tidak terinfeksi dari COVID-19 harus menjaga kebersihan. Oke? pernyataan, virus COVID-19 tidak dapat hidup di cuaca panas atau lembab. Ya, mungkin saja kita di Indonesia ada yang mengatakan kita negara panas atau negara tropis. Jadi virus ini tidak bisa hidup. Nah, ini juga pernyataan mitos. Oh, selanjutnya pertanyaan terakhir dok.
Apa virus COVID-19 tidak dapat hidup di cuaca panas dan dingin? Itu salah, karena dimanapun yang namanya virus itu bisa hidup. Kita bisa lihat dengan penyebarannya daripada virus ini hampir mengenai semua negara. Artinya virus ini tidak mengenal semua cuaca, mau cuaca dingin, cuaca panas, dia akan tetap bisa hidup sekalipun itu di negara tropis. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat memberikan informasi terkait dengan COVID-19. Dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.